Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pertemuan 14, mari kita baca Alkitab Al-Fatihah. Oke, pada pertemuan 14, silakan saudara buka project yang pada minggu kemarin, di mana minggu kemarin kita udah membahas yaitu materi tentang bagaimana membuat menu program, ya. Pastikan form inputnya bisa dipanggil melalui menu kemarin, ya. Nah, sekarang kita buat form baru yaitu untuk login, ya. Nah, sekarang silakan buka project seperti ini, ya, project yang kemarin. Kemudian silakan tambahkan form baru yaitu namanya login, ya. Silakan klik kanan di sini. Kemudian pilih add, pilih Windows Form, ya. Nah, kemudian silakan buat nama formnya login, ya. Nah, kemudian silakan add. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, silakan kita desain sesuai yang menu atau formnya, ya, sesuai warnanya, ya. Kita ganti backgroundnya, ini, ya. Kita ganti backgroundnya, cari di sini back color, ya. Ini, ya. Klik, silakan cari custom, ganti warnanya warna kuning. Kemudian silakan kita panggil toolbox-nya, ya. Ctrl Alt X, ya. Nah, silakan ambil di sini label, ya. Cari di sini lah label. Silakan cari label. Nah, kita buat judul kepalanya dulu, ya. Label, klikkan cari di sini tag, kita ganti, ya. Nah, ini kita ganti jadi form login user, ya. Nah, ini kemudian kita ganti ukuran tulisannya jadi kita buat bold 18, ya, atau 16, ya, biar besar, ya. Nah, seperti ini form login, ya. Nah, kemudian kita ambil lagi label, kita masukkan ke form, ya. Kita ganti tagnya jadi untuk login biasanya apa field yang kita gunakan, yaitu ada namanya username, ya. Apa username-nya? Nah, seperti ini. Kemudian ambil lagi label, ya. Ambil label, tarik lagi. Kemudian ganti tagnya jadi password, ya. Nah, kemudian kita ganti, klik ini, tekan Ctrl, klik lagi, ganti ukuran tulisannya. Contohnya 14, ya. Nah, oke. Nah, seperti ini contohnya. Ada username, ada password, ya. Kemudian kita tambahkan label lagi, boleh, ya. Kita buat di tagnya titik 2, ya. Titik 2. Nah, seperti ini, ya. Titik 2. Kemudian ganti tagnya, ukuran tulisannya bold saja, bold 14, ya. Oke. Nah, apa fungsinya supaya kelihatan bagus seperti ini, ya. Nah, itu. Ini silakan saudara copy, ya. Copy saja ini, copy, letakkan di sini, paste, ya. Nah, kemudian letakkan di password. Kemudian baru kita masukkan inputnya, cari di sini text box, ya. Ini dia. Nah, silakan geser seperti ini. Nah, itu, ya. Nah, kemudian ambil text box lagi, silakan geser seperti ini, ya. Nah, kemudian setelah username dan passwordnya kita buat, tambahkan tombol 2, ya. Tambahkan tombol. Yang pertama, tombol pertama adalah login. Nah, ini silakan ganti tagnya jadi login, ya. Nah, cari di sini login, ya. Nah, kemudian tambah lagi tombol satu lagi, yaitu tombol keluar, ya. Nah, 2 saja kita buat tombolnya. Satu lagi adalah keluar, ya. Nah, seperti ini, ya. Kemudian ini Pak ganti boleh juga.
Pak ganti ya backgroundnya boleh juga ya, background dari buttonnya boleh juga, contohnya Pak ganti jadi putih. Nah ini ya, warna putih. Kemudian warna warna font dari tulisannya Pak jadikan 12 atau 14 ya, 14. Oke. Nah seperti ini kira-kira ya. Nah sekarang kalau sudah kita buat formnya seperti ini ya, ini adalah form login, dimana gunanya ketika kita login ya, untuk sebuah sistem kita harus login dulu supaya ada keamanannya ya, security-nya. Kalau bisa langsung masuk berarti tidak aman sistemnya, itu maksudnya. Jadi harus login dulu. Kemudian silakan kita ganti username-nya, yang ini teksnya, ganti name-nya jadi ya, cari di sini name ini ya, ganti jadi txt username ya, txt username ini ganti jadi name-nya txt password. Nah itu ya. Nah kemudian kalau sudah ya, kalau sudah kita buat coding untuk loginnya, bagaimana ketika kita login nanti kita langsung terbuka menunya, itu maksudnya ya. Silakan klik 2 kali tombol login ya, klik 2 kali tombol login, klik 2 kali tombol login. Nah kemudian silakan saudara buatkan codingnya di tombol login ya, atau button pertama. Berarti di sini silakan tambahkan if ya, di tombol button 1 ya, di login ya, if buka kurung ya, txt username. Nah ini untuk coding login ya, txt if buka kurung txt username ya, titik tag sama dengan kutip 2 ya, kutip 2 admin ya. Nah tutup lagi, kemudian n buka kurung txt password ya, txt password titik tag sama dengan 123 ya. Maka nah ya, berarti di sini jika username-nya kita masukkan admin, passwordnya 123 ya, berarti nanti ketika kita login username-nya kita buat adalah admin ya. Passwordnya adalah 123 ya. Kemudian di bawahnya munculkan pesan ya, message box ya, message box yang ini ya, titik show. Nah buka kurung ya. Jadi pesan yang muncul ketika kita masukkan username-nya admin, passwordnya 123. Jadi muncul pesan, yaitu yang tampil adalah login berhasil ya. Login berhasil, koma ya. Kemudian ini adalah warning ya, warning, koma, tampilkan di sini message box button ya. Message box button oke nih ya, yang ini ya. Nah baru di sini tutup kurung, enter ya. Nah itu baru untuk pesan yang muncul ya. Nah ketika kita masukkan username-nya admin, passwordnya 123, maka muncul pesan ini. Apa yang tampil? Nah baru kita panggil menunya. Berarti di sini menu underscore program. Nah kita panggil yang ini ya, sesuai namanya. Kalau seandainya saudara membuatnya namanya menu saja, berarti di sini juga panggil menu, karena Bapak membuatnya menu underscore program. Ini kan menu underscore program, M-nya huruf besar, P-nya huruf besar, berarti harus sama ya, harus sama. Nah kemudian tinggal pilih saja, ketik saja seperti ini menu. Nah ini dia kan menu underscore program. Nah berarti yang ini dia, klik, nah baru titik show. Nah maka dia akan tampil, itu maksudnya ya, akan tampil. Kemudian di bawahnya exit sub, cari di sini exit
kemudian sub ya. Nah, kira-kira seperti ini untuk loginnya ya. Nah, sekarang kita coba ya. Sebelum Bapak running, Bapak jelaskan. Jadi ketika kita klik tombol button, yaitu tombol login ya, button 1. Nah, jadi codingnya seperti ini. Jika username-nya kita masukkan admin, ya, passwordnya 123, maka akan muncul pesan nih, login berhasil ya. Nah, ketika kita oke kan, message box buttonnya oke kan, kita oke kan, maka dia akan masuk ke menu. Itu maksudnya ya, akan masuk ke menu. Menu yang ini yang mana? Adalah menu dari program kita yang sebelumnya ini ya. Maka dia akan masuk ke sini. Nah, berarti harus sama antara nama dari menu kita ya, tidak boleh berbeda. Kalau seandainya saudara membuat ini menunya beda, silakan disamakan untuk di sini ya. Nah, sekarang kita save ya, Pak save. Bapak sebelum Bapak running, Bapak harus mengganti targetnya lagi ya. Klik kanan di sini, pilih properties. Nah, ya, start up form. Nah, kalau kemarin kan menu yang running duluan atau yang jalan duluan. Sekarang harus kita ganti jadi login ya. Login, baru save. Nah, baru kita jalankan ya. Kita run ya. Run. Kita coba tes ya. Nah, ini seperti ini ya. Kan running itu. Ketika kita masukkan admin, contohnya passwordnya 1, 2, 3 itu kan. Kita tekan tombol enter, kita tekan tombol login, maka dia akan masuk ke menu. Itu maksudnya ya. Nah, sekarang kita close dulu, belum kita coba jalankan. Ada yang kurang, ini ya. Kita klik dulu close atau keluar, klik 2 kali, kita tambahkan codingnya, mi titik close ya, mi titik close. Nah, kemudian setelah button close, login lagi, Bapak ingin running programnya langsung di tengah ya. Karena kalau di tepi munculnya seperti tadi itu kurang bagus. Jadi klik ini, cari di sini Windows State ya. Kita cari di sini Windows State. Nah, kalau Windows State itu untuk memperbesar layar untuk menu. Kalau untuk login tidak perlu kita perbesarkan ya. Tapi yang diganti adalah start position. Ini ya, start position. Klik dulu formnya, cari start position. Ya, klik di sini, cari di sini center screen. Ini ya. Nah, center screen. Nah, berarti kita save. Maka dia ketika kita running, nah, berarti dia langsung layar di tengah ya. Nah, jadi Windows State nggak perlu kita ganti karena nggak perlu besar ya, nggak perlu besar form layarnya ini ya. Kemudian silakan klik username-nya, kita masukkan admin, passwordnya apa? 1, 2, 3. Nah, sekarang kita tekan tombol enter. So, login berhasil ya. Nah, ini kan pesan yang tadi nih, login berhasil. Oke kan. Nah, maka dia langsung masuk ke menu. Ini yang kemarin. Ya. Nah, berhasil ya. Kira-kira seperti ini untuk form loginnya. Ya. Ketika Pak close ya, maka ini form loginnya ya. Nah, tetapi passwordnya masih nampak ya. Masih nampak. Ini kan masih nampak nih 1 2 3 ya. Bisa dilihat orang ya. Jadi Bapak hidden dulu ya. Close ya, klik yang passwordnya, klik password, cari di sini password karakter ya. Nah, cari di sini, ini dia. Nah, ya kan, yang passwordnya ya, bukan username-nya. Username nggak masalah nampak ya. Ini ya, kita hidden ya. Nah, kita ganti atau kita buat password karakternya jadi bintang contohnya ya, bintang. Nah, itu seperti itu ya. Silakan klik lagi atau enter, save, kita run lagi. Admin, kita masukkan username-nya admin, passwordnya adalah 1, 2, 3. Nah, seperti ini, tidak kelihatan ya. Nah, dia jadi bintang ya. Pagar juga boleh ya. Nah, kemudian baru login. Login berhasil, oke. Maka masuk ke menunya ya. Nah, kira-kira seperti ini untuk loginnya ya. Nah, oke. Sekian dari pertemuan 14 kita. Silakan saudara buat nanti untuk loginnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.